Saya akan membahas tahap-tahap manajemen perubahan dalam organisasi atau perusahaan. Tahap pertama, identifikasi perubahan. Tahap ini merupakan tahap paling menentukan dalam suatu organisasi. Organisasi tersebut mesti mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Tahap kedua, perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dilakukan analisis mengenai mendalam dalam organisasi tersebut, baik berkaitan dengan teknik serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. Tahap ketiga, implementasi perubahan. Dalam tahap ini akan terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Tahap keempat, evaluasi dan umpan balik. Diperlukan data lengkap untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil dari evaluasi tersebut dapat diumpan balik kepada tahap pertama sehingga dampak dari perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. Tahapan dalam perubahan manajemen. Rina, Chua, dan Deveo mengemukakan bahwa ada beberapa tahap yang perlu dilakukan organisasi dalam rangka melakukan perubahan manajemen agar dapat memaksimalkan keuntungan. Tahap pertama adalah memutuskan untuk melakukan perubahan manajemen. Dalam tahap memutuskan perubahan manajemen, yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, mempelajari metode perubahan yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, mempertimbangkan status organisasi. Yang ketiga, menentukan strategi dan tujuan perubahan dapat ditentukan. Yang keempat, menentukan bagaimana inisiasi perubahan manajemen dapat diintegrasikan dengan metode menentukan ruang lingkup perubahan. Yang kelima, mempertimbangkan dampak perubahan terhadap sumber daya organisasi. Yang keenam, menaksir pihak lain yang dapat membantu organisasi dalam melakukan perubahan. Tahap kedua adalah melakukan persiapan dalam rangka melakukan perubahan atau prepare. Dalam tahap persiapan perubahan manajemen, yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, membangun infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan perubahan, menentukan inisiator perubahan, dan menentukan tim pelaksana perubahan. Yang kedua, menentukan tujuan perubahan. Yang ketiga, melakukan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan keuangan. Yang kelima, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan awal yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Dan yang keenam, menyusun rencana-rencana perubahan. Tahap ketiga adalah melakukan peluncuran perubahan. Dalam tahap peluncuran perubahan manajemen, yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, memberikan pelatihan-pelatihan kepada tim manajemen. Yang kedua, melaksanakan proyek-proyek pendahuluan. Yang ketiga, mendukung dan memantau kegiatan. Yang keempat, mengukur dan meninjau berbagai rencana. Dan yang kelima, memutuskan apakah perubahan dilanjutkan atau dihentikan. Tahap keempat adalah mengimplementasikan perubahan. Dalam tahap implementasi perubahan manajemen, yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, melaksanakan perubahan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada. Yang kedua, mengomunikasikan kegiatan-kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan. Yang ketiga, meninjau kembali tujuan organisasi. Yang keempat, mengukur, meninjau, dan mengontrol berbagai kegiatan. Tahap kelima adalah melanjutkan implementasi perubahan. Dalam tahap melanjutkan implementasi perubahan, yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, melakukan penilaian berbagai kegiatan. Yang kedua, mengukur, meninjau, dan mengontrol berbagai kegiatan. Yang ketiga, tetap fokus pada kepuasan konsumen. Dan yang keempat, melakukan pelatihan kepada para karyawan agar mereka memahami tujuan perubahan.